Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini menyenangkan buat kita semua. Dan saya bikin video ini, saya mau cerita tentang Papua. Saya 12 tahun di Jawa, kuliah di sana, dan banyak hal yang saya lihat perbedaan dari Jawa dan Papua itu sangat berbeda, mulai dari pendidikan, mulai dari lingkungan, cara hidup itu sangat memprihatinkan ya. Kalau mau dibilang memprihatinkan itu dimananya mulai dari segala macam aspek ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, terus lingkungan yang baik dan buruk begitu. Jadi kalau kita melihat Papua sekarang itu Papua itu lingkungan mulai dari anak mudanya ya, kayak anak-anak sekolah kayak begitu, sangat berbanding jauh dengan dengan Jawa ya. Nah, terus kenapa saya bilang begitu? Karena beberapa bulan, saya baru 3-4 bulan ya di sini tuh di Papua itu saya lihat banyak yang membicarakan tentang keadaan di Papua dan anak-anak mudanya yang mana anak mudanya tuh dibilang masih tertinggal, masih terbelakang. Bukan anak muda saja, tapi memang semua orang Papua ya dibilang kayak begitu ya. Saya itu, nah ini kenapa bisa tertinggal, itu biasanya dari mana, kenapa bisa tertinggal gitu. Jadi ya mungkin cara saya itu kita harus berpikir bersama-sama ya, ketinggalannya orang Papua itu karena kenapa. Jadi beberapa 1 bulan yang lalu itu kan saya ke gereja, terus di sana itu khotbahnya pastor itu bilang bahwa di tempat tinggal saya itu anak-anak Papuanya minum, terus melakukan kekerasan itu dalam arti kayak palang, nah kayak begitu tuh. Saya rasa kenapa hal itu bisa timbul. Nah hal itu bisa timbul karena mungkin tidak ada pemerataan dalam kehidupan itu gitu, dalam pendidikan, kesehatan, kehidupan yang baik, kebersihan dan lain sebagainya. Jadi ini kita mau salahkan siapa? Orang tuanya kah? Atau lingkungan kita hidup kah? Nah, saya rasa kalau orang yang bisa mengerti maksud dan tujuan saya bicara ini pasti bisa memberikan saya komen juga di bawah ya, salahnya di mana gitu. Jadi kalau saat ini ada masalah-masalah yang timbul dari Papua itu sendiri, di lingkungan Papua atau orang Papua yang ada di mana saja, saya rasa kita semua harus kembali lihat pada tatanan negara atau tatanan keadaan negara pada saat ini. Misalnya kayak contohnya, apakah ada pemerataan dalam membangun pendidikan itu? Misalnya Jawa sama dengan Papua atau Sulawesi sama dengan Papua. Nah terus itu pendidikan, kesehatan di sini, rumah sakitnya, kadang rumah sakitnya tidak terlalu sama dengan Jawa ya, mulai dari obat-obatan, penanganan pasiennya yang begitu jauh berbeda dengan Papua dengan Jawa gitu. Jadi saya rasa untuk saat ini kita tidak bisa menyalahkan orang Papua untuk melawan negara itu. Keadaan ini itu semua itu kesalahannya ada di mana ya. Saya rasa mungkin saya bisa memberikan masukan, kita
harus bicarakan ini begitu, bicarakan ini untuk ini kebaikan bersama. Nah, kalau hari ini kita cuman kayak menyalahkan masyarakat itu yang salah atau masyarakat itu belum ini itu, ya itu kembali dari kemana gitu ya. Saya rasa itu ini semua karena pendidikan yang belum merata, sehingga anak-anaknya bisa tidak sekolah, mabuk, melakukan kriminal. Itu semua tuh kembali ke pendidikan itu. Jadi mungkin saya rasa orang-orang pemerintah bisa melihat itu untuk membangun pendidikan kesehatan yang baik buat masyarakat Papua juga gitu. Jadi ini saking video ini tuh untuk kebersamaan kita, karena saya sebagai mahasiswa yang kemarin kuliah di Jawa, terus saya pulang ke Papua, saya lihat keadaan kayak keadaan memang benar-benar tidak sama. Kalau hari ini kamu mau bilang misalnya, ya karena kamu berpendidikan kamu harus ubah itu dari mana? Itu kan dari awal lagi. Ini kita bicara tentang manusia, bos, bukan bicara tentang tanaman atau hewan, bukan. Kita bicara tentang manusia, seorang manusia. Jadi saya rasa mungkin pemerintah harus benar-benar bisa melihat ini kembali dan membangun sesuatu yang baru yang bisa membawa perubahan dengan merata gitu. Karena memang kita tidak bisa salahkan keadaan begitu. Terima kasih, selamat pagi. Semoga apa yang saya bilang ini bisa menjadi bukan cuma satu suara yang saya sendiri bicara, tapi memang saya biasa mendengarkan ini dari orang-orang di sekitar saya, orang-orang di sekeliling saya. Saya ketemu di mana teman-teman saya juga mengeluhkan hal seperti begitu. Jadi mungkin bisa melakukan pemerataan antara sesama, antara untuk mau sama itu butuh proses yang panjang. Jadi mungkin teman-teman yang menonton video ini mungkin bisa untuk kita sama-sama membangun semua dari awal gitu. Dengan pemerintah tentunya, karena pemerintah yang punya wewenang atas ini begitu. Terima kasih, selamat pagi. Saya cuma bisa bicara itu. Saya cuma memberikan solusi, masukan sebagai masyarakat yang merasa ada di pihak mereka juga susah begitu. Jadi saya butuh teman-teman masukan dan juga apa yang kita harus lakukan. Teman-teman masukan bisa menjawab juga, jangan kritik untuk hal yang baik boleh, tapi kalau yang untuk menjatuhkan tidak boleh, karena saya rasa itu tidak baik. Oke, terima kasih teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga semua dalam keadaan yang sehat, jangan sampai sakit. Akhir kata, Tuhan memberkati, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena saya membutuhkan dukungan dari teman-teman di channel. Oke, selamat pagi, dadah.